Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ambarwati, NIM 211105020012. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Dalam video ini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud LC.MEI, yaitu mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Jadi di dunia ini, ekonomi yang berkembang yaitu ada dua, ada ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Nah, selanjutnya pengertian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Jadi kebutuhan manusia itu ada dua, ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yaitu seperti sandang, pangan, papan, tempat tinggal, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Seperti contohnya di dalam Al-Quran, yaitu kita dilarang makan makanan secara berlebihan sehingga terjadi israf dan mengakibatkan kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan pada prinsip-prinsip hadis Nabi atau sunnah. Jadi kita melihat bagaimana sabda Nabi berkenaan dengan jual beli, bagaimana perilaku Nabi tentang akad utang piutang, akad sewa menyewa, akad kerjasama, dan akad-akad lainnya. Yang selanjutnya yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan ulama sampai mencapai mujtahid. Contohnya, para ulama sepakat bahwa hukum riba haram, hukum mencuri haram, dan hukum gharar haram. Nah, yang selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas merupakan menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada maslahah yang ada dalilnya dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Jadi ekonomi kapitalis itu dianut oleh blok barat dan ekonomi sosialis dianut blok timur. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Dalam ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dalam ekonomi sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu kompetisi dikontrol oleh syariat Islam. Jadi dalam ekonomi Islam itu tetap dikontrol oleh syariat Islam, yaitu seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam ekonomi kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dalam monopoli yaitu yang memiliki modal akan menguasai pasar selebar-lebarnya. Yang sosialis yaitu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan, jadi berada di bawah kendali masyarakat. Yang ketiga yaitu dalam ekonomi Islam pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Yang menurut ekonomi kapitalis pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Dalam ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat. Dalam Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Dalam kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dalam sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima yaitu dalam Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dalam sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Di sini ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber kedua yang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Ijma, merupakan kesepakatan para ulama sampai pada tingkatan mujtahid. Yang keempat yaitu Qiyas. Qiyas merupakan menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada maslahah yang ada dalilnya di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Adapun dasar-dasar ekonomi Islam di sini ada 6. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah, jadi mempercayai keesaan Allah. Yang kedua yaitu
al-sidik dan amanah atau kejujuran dan bertanggung jawab. Jadi di sini jujur, kita jujur dalam membeli, jujur dalam bertransaksi, jujur dalam berjualan. Nah, yang selanjutnya yaitu amanah. Jadi amanah itu kita melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila kita jujur dan amanah, maka kita akan melahirkan kepercayaan dari manusia dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat yaitu al-adl atau keadilan. Jadi kita adil dalam berjualan, kita adil dalam berbagi, kita adil dalam membeli. Selanjutnya yaitu al-tawazun atau keseimbangan. Jadi harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Yang keenam yaitu al-ta'awun atau tolong-menolong. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Apa sih maghrib? Jadi maghrib itu yaitu maisir, gharar, dan riba. Maisir merupakan transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, contohnya seperti judi. Yang kedua yaitu gharar. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan dalam bertransaksi. Yang ketiga yaitu riba, yaitu transaksi yang mengharuskan adanya tambahan dan pembayaran atau pengembalian uang. Contohnya seperti si A pinjam uang 1 juta kepada si B. Nah, pada saat pengembalian uang, si B mengharuskan si A untuk membayar uangnya itu bukan 1 juta tapi 1.050.000. Seperti itu. Adapun karakteristik ekonomi Islam di sini ada 8. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu larangan maghrib atau maisir, gharar, dan riba. Yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi, yaitu harus halalan thayyiban. Maksudnya yaitu halal dalam bahan-bahannya itu halal, terus dalam pengelolaannya halal, dalam pendistribusiannya halal, dalam packingannya halal, dan cara mendapatkannya juga halal. Yang ketujuh yaitu petunjuk investasi, dan yang kedelapan yaitu zakat. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut yaitu ekonomi Islam mengadaptasi konsep kapitalis dan sosialis dengan disesuaikan pada prinsip Islam yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kelebihan ekonomi Islam adalah memprioritaskan aspek kesejahteraan bagi manusia dalam konteks yang dihalalkan dan menjunjung tinggi keadilan dalam pelaksanaan aktivitas perekonomian. Baiklah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.